Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teks prosedur. Kemarin sudah sempat dijelaskan teks prosedur ya, yang bisa kalian lihat di catatan kemarin. Jadi teks prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan dilakukan secara berurutan dan terperinci, yang berisi tentang aktivitas atau kebiasaan atau sifat tertentu. Dan teks prosedur ini bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri. Ciri-cirinya bisa sangat mudah ditemui dengan kalian melihat suatu teks. Jika ada suatu nomor 1, 2, 3, 4 dan atau ada kata pertama, kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan terakhir, itu biasanya jenis teks prosedur. Seperti yang contoh-contoh kemarin sudah dijelaskan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, jadi ada kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif ini merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk atau tidak melakukan sesuatu. Contoh, siapkan, makanlah, hindari, dan panaskan. Atau masukkanlah, boleh. Jadi ada di sana ada kata kerja dan disisipkan dengan kata kerja imperatif dengan akhiran kan, i, dan atau lah. Tuh ya. Nah ini contoh. Tadi contohnya siapkan, hindari, dan panaskan. Menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis ini atau yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan atau jamu, istilah yang digunakan diantaranya adalah nutrisi, protein, osteoporosis. Kemarin kan ada contoh jamu untuk menghilangkan rasa kalau susah tidur, amnesia. No, bukan amnesia. Aduh, Bapak lupa. Oke, lanjut. Jadi ada istilah-istilah yang sesuai dengan topik yang dimasukkan. Misalkan bahan-bahan masakan, menjelaskan tentang jus kesehatan, misal jus mangga berisi vitamin C yang sangat tinggi ya. Kemudian sangat baik untuk kesehatan tubuh. Tuh. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Merupakan kata penghubung atau yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Menggunakan kata penghubung atau dan juga boleh. Dan menggunakan kalimat persuasif. Nah, persuasif ini biasanya kalimat persuasif ini kalimat yang mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan satu tindakan. Nah, kalau dalam teks prosedur biasanya terdapat di akhir tahap-tahap langkah-langkah yang kalian buat. Misalkan ada kata marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, atau minumlah jus ini setiap hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Jadi ada kata membujuk ya, ataupun menjelaskan manfaat dari teks yang kalian buat, teks prosedur yang kalian buat. Nah, ini menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Nah, jadi dalam teks prosedur itu harus dimasukkan komposisi ya. Kalau kita lihat di dalam misalkan mie, ada mie, kalian lihat mie, ada namanya komposisi di sana. Nah, di dalam bungkus mie itu, di luarnya itu ada cara memasak mie ya kan? Sudah kalian pernah lihat kan cara memasak mie?
Nah, itu merupakan teks prosedur. Nah, maksud kata gambaran terperinci tentang benda dan alat itu ada takaran. Nah, ada takaran, resep atau petunjuk penggunaan alat tersebut yang berisi tentang ukuran atau jumlah dan warnanya. Contoh, 500 gram daging sapi, 1000 mm santan, dan 6 siung bawang putih. Mililiter santan dan 6 siung bawang putih ya. Kalau dalam mie biasanya satu bungkus mie Indomie, kemudian airnya 1 gelas. Kalau 1 gelas biasanya 200 ml kalau nggak salah ya. Masukkan airnya, kemudian tunggu sampai panas, lalu masukkan mie-nya. Setelah itu, setelah mie-nya sudah lembut ataupun matang, masukkan tiris mie-nya ke dalam piring atau masukkan mie-nya ke dalam piring dan aduk hingga rata. Dan kalimat terakhir biasanya mie lezat siap dimakan. Nah, itu untuk penutupnya berisi kalimat yang tadi persuasif. Ini ada lagi verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku ini adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Nah, jadi dalam teks prosedur kita itu harus menjelaskan secara sedetail mungkin untuk membuatnya. Kalau ingin membuat telur kan, pecahkan telur 1 atau 2 butir telur, masukkan ke dalam mangkok dan kemudian dikocok secara rata ya, dikocok. Lalu masukkan bawang putih, boleh bawang merah dan daun bawang ke dalam kocokan telur dan aduk hingga rata. Lalu masukkan lagi, panaskan minyak terlebih dahulu dan masukkan telurnya ke dalam minyak. Nah, itu. Jadi ada kata-kata yang menjelaskan tentang tingkah laku kita atau perbuatan kita. Haluskan bumbu misalkan tuangkan santan atau tunggu sampai warna kecoklatan ya, itu merupakan verba material dan tingkah laku. Paham ya? Jadi kaidah kebahasaan teks prosedur itu harus sedetail mungkin atau sejelas mungkin. Ya, tuh. Macam-macam teks prosedur sudah kita bahas kemarin. Teks prosedur sederhana cuma berisi 2 atau 3 angka. Nah, kalau teks prosedur kompleks itu berisi banyak langkah dan agak sedikit panjang.